menyelami segala tentang kamu di dalam pikiranku. Ini gara-gara insomnia terkutuk itu, membuatku menjadi gelandangan di tengah malam, membunuhku dengan rasa lapar dan juga rasa kesepian. Sudah beberapa bulan ini aku kurang tidur, entah karena lelahku akan pekerjaan atau karena kehidupan pribadi yang hingga kini tak jelas kemana arahnya. Mungkin karena terlalu seringnya aku mengutuk insomnia, sehingga makhluk mengerikan itu membalas dendam dengan tak mau pergi dari hidupku. Melekat kuat hingga akhirnya mempertemukan kita berdua. Malam itu, kamu hadir untuk pertama kali, menyapaku lewat pesan singkat, tepat saat aku mengganti status di tengah malam buta. Bermula dari itu, demi membunuh rasa kesepianku, kamu yang sudah lebih dulu berteman dengan penyakit mengerikan itu, berbagi kisah denganku. Segala percakapan denganmu yang tak ku kenal, tiba-tiba menjadi menarik. Selalu ada apapun yang dapat kita perbincangkan. Obrolan kita mengalir lancar dengan sangat menyenangkan. Terkadang kita saling meledek, memberi semangat, dan membahas hal tak penting seperti kemacetan. Siapa yang tidak tahu, macet kan memang selalu terjadi di mana-mana, apalagi kota besar layaknya Jakarta. Tapi bukan itu intinya. Aku merasa nyaman bersamamu. Selalu kamu berhasil menghiburku yang tengah bergulat dengan kesunyian malam. Ternyata kita bukan tidak benar-benar saling mengenal. Hanya saja, seingatku, dulu kamu bukanlah sosok yang menarik. Bukan karena kamu tidak tampan. Mataku pasti buta kalau sampai menilai begitu. Aku dan semua yang mengenalmu di masa lalu tahu, kamu memiliki segala yang disebut pasangan ideal, termasuk wajah tampan itu. Aku saja yang terlalu tidak peduli, tak tertarik dengan pria semacam kamu di saat teman-temanku begitu ingin dekat denganmu. Aku tidak sudi berurusan dengan mereka yang cukup terkenal, merepotkan. Lebih menyenangkan untuk hidup tenang bersama seseorang yang biasa saja, namun memiliki hati sempurna. Tak akan ada banyak hal yang perlu kutakuti, terutama tidak dengan paras tampan yang mampu mengancam kedamaian hari-hariku. Itulah yang menjadikan aku dan kamu bagai orang asing, tidak mengenal, dan hanya sesekali saling sapa di masa lalu. Kamu bilang aku berubah, menjadi lebih menarik. Pertemuan kita terasa canggung. Anehnya, kamu terlihat sangat nyaman. Tidak sepertiku yang resah dan lebih banyak diam. Inilah aku, seseorang yang tidak pandai bermain kata. Sebenarnya, aku lebih suka mengobrol denganmu via chat, berkirim pesan tanpa harus bertatap muka. Aku bebas membayangkan ekspresimu seperti apa, tidak takut melihat kamu kecewa atau tersinggung di sela obrolan kita. Saat aku tak tahu harus berkata apa, aku bisa berpikir sejenak, memilih hal menarik untuk diperbincangkan, menghapus kata yang tidak perlu, bahkan mendiamkanmu dengan alasan sedang sibuk. Mengapa ada orang yang selalu ingin bertemu, padahal pertemuan tidak semanis ekspektasi yang diharapkan? Aku lebih tak tahu lagi apa yang menarik dari diriku. Aku gadis biasa yang gagal diet karena hobi membersihkan isi kulkas di tengah malam buta. Seseorang yang tak pandai berbicara dengan lawan jenis dan lebih suka mendiamkan mereka ketika bertatap muka. Tiba-tiba kamu jadi posesif. Setelah pertemuan kita itu, berulang kali kamu menyerbuku dengan basa-basi yang mengganggu. Aku jengah. Aku coba mengatakannya, tapi kamu sepertinya tak mau tahu, seolah aku sudah menjadi obsesi.
menaklukkanku menjadi sebuah kewajiban untukmu. Kamu yang sekarang tidak hanya sekedar tampan, tapi juga mapan. Wanita manapun pasti ingin bersamamu. Lalu, mengapa aku semakin ingin menghindarimu, menjauh perlahan, menjaga jarak? Kita terlalu akrab. Seringkali aku tidak tahu cara menolakmu dengan kasar. Hanya berharap kamu mengerti sesuatu berubah dari kamu, dan aku tidak merasa nyaman dengan itu. Perhatian berlebihan itu sungguh menakutkan. Posesifmu kian berwujud, hingga aku ingin berlari pergi, kabur tapi tak bisa. Ya, karena kita yang kian dekat dan aku pernah merasa nyaman bersamamu. Aku masih menganggapmu teman baik, seseorang yang menarik, namun bukan dia yang ingin kumasukkan ke daftar masa depanku. Menjauh darimu bukan keharusan, tapi cukup menjadi pilihan yang kuragukan. Ada waktu di mana aku berhutang padamu. Aku hanya coba membayarnya. Berlagak bodoh dan berakting tidak mengerti rasamu, seseorang yang tengah bermain peran laksana kekasih. Terkadang, mengabaikanmu yang mencariku layaknya orang gila menjadi pilihan, melontarkan ratusan alasan agar kamu dan aku tidak selalu saling bertemu. Hingga suatu ketika, malam itu, tepatnya ketika aku dilelahkan oleh pekerjaan yang menumpuk, terbaring lesu, menggapai handphone yang tak mau berhenti memanggil. Rentetan kalimat kasar menghantam telingaku, terlontar tanpa henti hingga otakku tak memiliki waktu untuk mencernanya. Bukankah terlalu aneh? Seseorang terus menudingku sebagai penjahat. Aku terdakwa yang tak tahu apa kesalahannya, dihakimi dengan sangat terpaksa, tertekan, dipojokkan dalam kebingungan. Hingga suara yang tak asing itu terdengar, meminta maaf untuk wanitamu yang telah dengan sengaja menyakitiku. Sial, ternyata inikah kamu sebenarnya? Di saat aku berusaha menjaga rasamu agar tidak terlalu terluka, kamu justru membodohiku. Seharusnya aku tidak mudah percaya pada seseorang. Kenyamanan itu tercipta hanya sekedar dari imajinasi semata. Hanya karena rentetan kata-kata indah yang diketik agar syarat makna, menciptakan karakter palsu, menarik dan menenangkan. Ketika dihadapkan pada kenyataan, ternyata dia bukan seseorang yang kita kenal itu, kepribadian palsu yang tercipta untuk menipu. Seketika itu amarahku meluap, terlalu marah, hingga aku bahkan tak sudi mendengar suaramu apalagi melihat sosokmu. Segala tentang kamu kuhapus dari ingatan, berharap tak pernah bertemu bahkan dalam ketidaksengajaan. Benar yang mereka bilang, untuk tidak mempercayai seseorang dengan mudah. Mereka yang di dunia maya hanyalah mereka yang kita kenal dengan covernya. Manis, namun seringkali palsu, berkeliaran dalam berbagai macam wujud hingga sulit ditemukan mana aslinya. Haruskah kita percaya? Tidak menjadi pilihan lebih baik, hidup dalam kenyataan, jatuh cinta dengan kesadaran, mengenal lebih dekat, kemudian menentukan seiring waktu berjalan. Tidak dengan dia yang berkamuflase dalam kata-kata manis, di dunia yang tak nyata membuat beberapa orang terlena, terhanyut dalam kata-kata itu dan jatuh terpuruk karena patah hati.